4 tahun berlalu, di sebuah taman pemakaman umum, seorang gadis berusia 20 tahun terisak-isak. Ia memegang erat surat penerimaan dari Universitas Indonesia Depok. Saat itu muncul seorang pria berusia 70 tahun. Seorang pria dari Glodok yang memiliki 2 gedung apartemen tua. Orang yang 3 tahun lalu mengusir menantu Brazil yang miskin sebagai aib keluarga. Apa yang akan terjadi ketika Antonio Lim dan cucunya berhadapan? Mari kita dengarkan ceritanya. Halo, nama saya Camila. Saya lahir dan besar di sebuah tempat di utara Rio de Janeiro yang disebut favela. Ayah saya, Benito Lim, adalah orang Indonesia, dan ibu saya, Luciana, adalah orang Brazil. Rumah kami adalah bangunan 2 lantai yang terbuat hanya dari kayu dan blok semen. Ada retakan di dinding dan pintu tidak bisa menutup rapat. Setiap kali hujan, atap bocor. Kenangan saya saat kecil adalah tidur sambil mendengarkan suara tetesan air yang jatuh ke baskom-baskom yang tersebar di lantai. Di luar jendela, terlihat rumah-rumah yang berjejalan di lereng bukit. Dinding-dinding merah, biru dan kuning seolah akan roboh di bawah terik matahari. Ganggang sangat sempit, hampir cukup untuk dilewati 2 orang. Tangga tak berujung menjulang tinggi dan anda harus menaiki lebih dari 100 anak tangga untuk membawa air. Kabel-kabel listrik terhubung secara ilegal di mana-mana, dan kadang-kadang terjadi korsleting dan seluruh komunitas kehilangan listrik. Sejak saya mulai sadar pada usia 5 tahun, yang saya ingat adalah punggung ayah saya yang bangun jam 4 pagi untuk pergi ke pasar. Benito Lim menjual ikan di pasar tradisional dan juga mengantarkan sarapan seperti roti sobek dan kopi. Dia naik turun bukit-bukit curam, memanggul pendingin ikan yang berat. Di musim panas, matahari sangat terik sehingga ikan mudah rusak. Benito tak henti-hentinya menambahkan es. Musim dingin juga sama sulitnya. Dia harus berjalan melalui gang-gang di tengah angin dingin sambil meneriakkan dagangannya. Ketika dia pulang di malam hari, dia selalu basah oleh keringat dan bau amis. Dia akan mengibas-ngibaskan pakaiannya di luar terlebih dahulu sebelum masuk. Tangannya kasar karena sisik ikan dan es, dan ada bekas merah di bahunya dari beban kotak. Ibu akan menggunakan handuk hangat untuk mengelap punggung Benito sambil membisikkan dalam bahasa Portugis, "Terima kasih atas kerja kerasmu, aku mencintaimu." Benito tersenyum lelah sambil membelai rambut Luciana. Makan malam selalu sederhana. Nasi, sup kacang hitam feijoa rebus dan ikan sisa jualan Benito. Tapi kami sangat bahagia saat kami makan bersama. Benito mengajariku bahasa Indonesia. Apa kabar? Terima kasih, aku cinta kamu. Saya menjawabnya sambil tertawa terbahak-bahak. Luciana mengawasi kami, matanya penuh cinta. Sekolah umum di komunitas kami terlalu buruk. Tapi Benito ingin saya memiliki kesempatan yang lebih baik. Dia mendengar ada beasiswa di sekolah swasta di kota. Dia membelikanku buku-buku dan menemaniku belajar setelah bekerja, meskipun dia lelah. Setiap malam saat kami belajar di meja reot kami, Benito berkata, "Camila, kamu bisa keluar dari sini. Dengan belajar, kamu bisa pergi ke dunia yang lebih baik." Matanya penuh impian. Dia berkata, "Akan tiba saatnya kita bisa keluar dari sini dan kamu akan memiliki masa depan yang lebih baik." Saya mengangguk dan membuka buku. Saya tidak ingin mengecewakannya. Tanpa sengaja saya mendengar percakapan serius antara Benito dan Luciana. Benito menyebut ayahnya di Indonesia, kakek saya. Ketika Benito menikah pada usia 25 dengan Luciana, kakek marah. Dia berkata menikahi wanita Brazil yang miskin adalah aib bagi keluarga. Benito diusir dari rumah. Sejak itu, Benito tidak pernah kembali ke Indonesia dan benar-benar kehilangan komunikasi dengan ayahnya. Tapi malam itu, Benito berkata kepada Luciana bahwa dia harus kembali ke Indonesia demi masa depan Camila. Dia harus memohon maaf kepada ayahnya untuk membuka jalan agar saya bisa belajar di luar negeri. Luciana mencoba menghentikannya, tapi keputusan Benito sudah bulat. Seminggu kemudian, Benito masuk ke kamar saya, duduk di tempat tidur, dan membelai kepala saya. Dia berkata dengan pelan bahwa dia akan pergi ke Indonesia, bertemu kakek untuk membicarakan tentang saya dan pendidikan saya. Saya bertanya, apakah kakek tidak menyukai saya? Apakah dia malu pada saya? Karena saya keturunan campuran. Benito menggelengkan kepalanya. Kakek hanya keras kepala. Tapi dia bukan orang jahat. Seiring waktu, hatinya akan melunak. Lalu dia memegang tangan saya. Camila, kamu adalah anak istimewa dengan 2 darah. Kamu tahu bahasa Indonesia dan Portugis, kamu bisa pergi ke mana saja di dunia. Luciana menangis sepanjang hari saat Benito pergi. Saya juga tidak bisa menahan air mata. Benito hanya membawa 1 koper tua saat dia masuk ke ruang keberangkatan. Dia menoleh untuk terakhir kalinya, tersenyum dan berkata, tidak ada masalah, dia akan segera kembali dengan kabar baik. Dia menyuruh kami menunggu. Itu adalah terakhir kalinya saya melihat Benito.
1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu dan tidak ada kabar. Setiap hari Luciana menatap telefon penuh kecemasan. Setiap kali saya pulang dari sekolah, saya berdoa agar ayah sudah di rumah. Kehilangan Benito semakin besar. Pada bulan ketiga, Luciana menelepon Kedutaan Besar Indonesia di Brazil, meminta bantuan untuk mencari catatan masuk Benito. Beberapa hari kemudian, jawabannya datang. Setelah panggilan itu, Luciana terduduk di lantai. Saat itu, saya tahu sesuatu telah terjadi pada Benito. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Dia hanya membelai kepala saya dan berkata bahawa pekerjaan Benito di Indonesia tidak berjalan baik sehingga dia tidak bisa dihubungi. Saya pura-pura percaya kebohongan itu. Tapi setiap malam, saya mendengar tangisan pelan Luciana. Saya tahu Benito sudah tiada. Saya hanya tidak bisa menerimanya. Begitulah kami mulai hidup tanpa Benito. 2 tahun setelah Benito pergi, saya berusia 17 tahun. Luciana semakin diam dan tubuhnya semakin lemah. Tidak ada uang untuk rumah sakit, jadi dia hanya membeli obat pereda nyeri di apotek komunitas. Luciana selalu tersenyum dan berkata dia baik-baik saja, tapi saya tahu yang sebenarnya. Saya mendengarnya muntah darah di kamar mandi setiap malam dan saya melihat wajah pucatnya setiap pagi. Pada bulan Juli tahun itu, dia tidak bisa bangun lagi. Ketika kami membawanya ke rumah sakit amal komunitas, doktor mengatakan dia menderita kanker hati stadium akhir dan tidak ada harapan lagi. Luciana berbaring di ranjang rumah sakit, memegang tangan saya. Maafkan aku karena meninggalkanmu sendirian, Camilla. Saya menggelengkan kepala, menangis. Bukan salahmu, Mama. Akulah yang salah karena tidak merawatmu dengan baik. Maafkan aku. Luciana memohon nama Benito sampai saat akhir. Benito, ke udara. Saya memegang erat tangannya, tapi dia sepertinya tidak bisa melihat saya lagi. Dan begitulah Luciana tiada. Saya ditinggalkan sendirian di dunia. Realitas ini terlalu berat bagi seorang gadis berusia 17 tahun. Pemakaman dapat terlaksana berkat bantuan komunitas. Orang-orang di favela miskin tapi hati mereka sangat hangat. Bibi-bibi di tetangga memasak makanan dan membawanya. Om-om di komunitas membantu mengangkat peti mati ke pemakaman. Luciana dimakamkan di pemakaman umum di pinggir Rio. Sambil menaburkan tanah, saya berfikir, apakah Benito juga dimakamkan sendirian di suatu tempat? Apakah dia pergi tanpa tangan yang menggenggamnya? Setelah Luciana, saya harus tinggal sendirian di rumah. Sewa adalah 750,000 sebulan. Bahkan jumlah ini sulit didapat. Saya mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah. Saya bangun jam 5 pagi untuk membersihkan kamar mandi dan lantai. Saya mendapat 1,000 sebulan. Di pagi hari saya belajar dan di sore hari saya mengangkat sayuran dan buah di pasar. Memanggul kotak-kotak berat dari truk ke toko. Awalnya saya sangat lelah, tapi tidak ada gunanya menangis. Saya bertahan dan terus berjuang. Di malam hari, saya belajar di bawah cahaya lilin untuk menghemat listrik. Setelah 6 bulan, guru saya memanggil saya ke kantor. Dia berkata, pemerintah Indonesia memiliki program beasiswa yang memilih siswa pintar dari Brazil dan membayar penuh biaya kuliah mereka di Universitas Indonesia. Guru mengeluarkan rapor saya dan berkata, Camilla, kamu adalah siswa terbaik di sekolah kami. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Malam itu saya duduk di depan foto Benito. Dia tersenyum di bingkai terlihat masih muda. Saya membelai foto itu dan berbicara sendiri. Ayah, apakah saya harus pergi ke Indonesia? Saya ingin pergi ke tempatmu, dan saya ingin tahu siapa kakek. Saya juga ingin tahu mengapa kamu tidak kembali. Membutuhkan waktu sebulan untuk menulis lamaran. Saya juga harus mengikuti ujian kemahiran bahasa Indonesia, bahkan autobiografi juga harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Untungnya, saya masih ingat bahasa Indonesia yang diajarkan Benito kepada saya saat kecil. Saya berlatih membaca dan menulis menggunakan buku-buku tua yang saya pinjam dari perpustakaan. Ujian diadakan di Pusat Kebudayaan Indonesia di Rio. Lebih dari 5,000 siswa dari seluruh negeri datang. Hanya 10 orang yang akan diterima. Dengan gemetar saya mengambil lembar ujian sambil berfikir, Ayah, saya bisa melakukannya. Saya akan lulus dan bisa pergi ke Indonesia. 3 bulan kemudian, hasilnya datang. Ada amplop tebal di kotak surat. Tangan saya gemetar. Saya tidak bisa membukanya. Saya ragu lama sebelum perlahan merobeknya. Baris pertama bertuliskan, Selamat, Anda terpilih sebagai penerima beasiswa penuh studi internasional UI Depok. Saya tiba-tiba terduduk di lantai dan menangis. Saya tidak tahu apakah itu air mata kebahagiaan atau kesedihan. Saya sangat ingin memberitahu Benito. Saya ingin berlari ke makam Luciana dan berteriak, Mama, saya berhasil. Saya bisa pergi ke Indonesia. Tapi Benito dan Luciana sudah tidak ada di dunia ini. Saat saya bersiap untuk berangkat, saya membersihkan rumah.
Kami tidak punya banyak barang, tapi ada jejak Benito dan Luciana di mana-mana. Di dapur ada pisau tua yang dipakai Benito. Di laci kamar tidur, ada rosario yang disimpan Luciana. Saya memasukkannya ke dalam tas kecil dan mengambil dompet tua Benito. Di dalamnya ada foto kami bertiga. Benito, Luciana, dan saya saat kecil. Tetangga-tetangga datang untuk berpamitan. Bibi-bibi membungkus makanan dan om-om memberi saya uang saku. Mata mereka penuh air mata. Camila, jadilah anak baik di Indonesia. Kamu adalah kebanggaan kami di favela. Kamu harus sukses. Saya berjanji tidak akan melupakan mereka dan akan kembali suatu hari nanti. Di bus menuju bandara, saya melihat keluar jendela saat pemandangan Rio berlalu. Rumah-rumah padat di lereng bukit, gang-gang sempit, dan patung Kristus penebus di Gunung Corcovado. Saya akan meninggalkan tempat di mana saya lahir dan besar. Pesawat lepas landas, saya melihat keluar jendela. Rio mengecil. Saya menempelkan telapak tangan ke kaca. Berpamitan, selamat tinggal mama. Aku akan pergi ke Indonesia. Aku akan pergi ke tempat ayah. Aku akan mencari makamnya dan aku juga akan melihat kakek. Meskipun takut, saya bersemangat. Sebuah awal baru untuk Camila yang berusia 20 tahun. Saya hampir tidak bisa bernapas ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Gedung bandara lebih besar dan lebih bersih dari apapun yang pernah saya lihat. Langit-langit yang terbuat dari kaca dan baja sangat tinggi. Lantainya sangat bersih. Saya hampir bisa melihat wajah saya. Ini tidak seperti bandara di Brazil. Orang-orang terburu-buru. Papan elektronik bergerak cepat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Setelah imigrasi, ada seseorang yang menunggu saya dari UI. Dia adalah seorang staf wanita berusia 30-an. Nama tagnya bertuliskan Kantor Hubungan Internasional. Dia tersenyum dan melambai ketika dia menyebut nama saya. Saya menyapa dalam bahasa Indonesia. Dia mengambil barang bawaan saya dan berkata dia akan mengantar saya ke asrama. Saat kami berkendara menuju Jakarta, saya tidak bisa berhenti melihat pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung tinggi berjejer, jalanan lebar dan bersih. Lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Orang-orang diam-diam menunggu sinyal di jalur pejalan kaki. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari favela di Brazil. Tidak ada suara tembakan dan tidak ada sampah di gang-gang. Ketika kami tiba di asrama, saya meletakkan barang bawaan saya. Kamarnya kecil tapi bersih. Ada meja, lemari, dan di luar jendela terlihat kampus. Saya meletakkan tas di tempat tidur, mengeluarkan dompet Benito dan lama menatap foto keluarga kami. Ayah, akhirnya aku di Indonesia. Ini adalah negaramu. Keesokan harinya saya pergi ke Kantor Hubungan Internasional. Saya bertanya dengan hati-hati kepada staf bagaimana cara memeriksa catatan orang asing yang meninggal di Indonesia dan di mana mereka dimakamkan. Staf menatap saya terkejut dan bertanya apakah saya anggota keluarga. Saya mengangguk dan berkata dia adalah ayah saya yang meninggal setelah tiba di Indonesia 4 tahun lalu. Staf itu berkata dia akan bertanya di Kantor Catatan Sipil Nasional dan Biro Imigrasi. 2 hari kemudian, ada kabar. Dia berkata, ada catatan masuk Benito Lim 4 tahun lalu. Ada juga catatan kematian karena kecelakaan kendaraan di Glodok, Jakarta. Karena tidak ada nomor kontak keluarga, kantor distrik akan memprosesnya sebagai jenazah tak bertuan ketika seseorang mengatur pemakaman dan memakamkannya di lahan pemakaman keluarga Lim di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Ada juga catatan tentang itu. Saya tidak bisa berkata-kata ketika mendengarnya. Saya merasa Benito benar-benar sudah tidak ada di dunia ini. Baru sekarang saya merasakan kenyataan. Dulu saya tidak pernah kehilangan harapan bahwa ayah mungkin masih hidup di suatu tempat. Sekarang saya yakin Benito meninggal 4 hari setelah tiba di Indonesia. Bahkan saya dan Luciana tidak tahu kebenaran ini. Hari Sabtu tiba. Saya pergi ke Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Saya naik bus selama 1,5 jam. Turun di karet dan naik bus kecil lain ke atas bukit. Di pintu masuk pemakaman ada papan tua bertuliskan lahan pemakaman keluarga Lim. Saya menaiki jalan setapak yang curam, terengah-engah dan berkeringat deras. Tapi saya tidak berhenti. Pemakaman berada di tengah-tengah pohon pinus. Banyak kuburan berjejer. Yang terbaru berada paling bawah. Ketika saya mendekat, nama Benito Lim terukir di batu nisan. Saat itu, lutut saya lemas. Saya terduduk di tanah, memeluk batu nisan. Ayah. Ayah. Saya terus mengulanginya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Maaf karena aku tidak menemukanmu selama 4 tahun. Saya teringat Benito sendirian dan dimakamkan di tempat yang begitu jauh, betapa sedihnya dia. Saya tidak tahan lagi. Saya mengeluarkan surat penerimaan UI dari tas saya, meskipun kusut dan tua, saya membentangkannya dan menempelkannya di batu nisan. Saya diterima di UI.
Saya datang ke Indonesia untuk belajar. Seperti yang ayah inginkan. Mama, sudah naik ke surga. 2 tahun yang lalu. Aku sangat merindukanmu, ayah. Saya menangis terseduh-seduh. Saya juga sangat merindukan mama. Sekarang saya sendirian. Tapi tidak apa-apa, saya ingat apa yang ayah katakan. Saya adalah anak istimewa dengan 2 darah dan saya bisa pergi ke mana saja di dunia. Saya menangis lama. Hari mulai gelap. Saya harus segera berdiri. Sudah dekat waktu bus terakhir. Saya membelai batu nisan lagi dan bersiap untuk pergi ketika saya mendengar langkah kaki seseorang yang mendekat dari belakang. Saya menoleh dan melihat seorang pria tua berusia 70-an. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang dan rompi abu-abu. Dia membawa bungkusan persembahan untuk orang mati. Pria tua itu terkejut melihat saya. Dia perlahan mendekat dan bertanya siapa saya dan mengapa saya ada di sana. Saya berdiri dan menjawab dalam bahasa Indonesia. Saya adalah Putri Benito Lim dan saya berasal dari Brazil. Wajah pria tua itu berubah ketika mendengarnya. Bungkusan yang dipegangnya terjatuh. Dia menatapku lama. Saat itu, saya tahu dia adalah kakek Antonio Lim. Orang yang mengusir Benito dari rumah. Orang yang ingin dilihat Benito sebelum dia meninggal. Kakek saya yang belum pernah saya lihat. Angin berhembus. Sinar matahari menyinari di antara pohon-pohon pinus. Antonio Lim dan saya saling menatap di depan makam Benito. Tidak ada yang berbicara. Antonio Lim tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Bibirnya gemetar dan matanya memerah. Tatapannya padaku bercampur kejutan, rasa bersalah, dan emosi rumit yang tidak bisa saya mengerti. Tangannya yang gemetar perlahan mendekati wajah saya, seolah dia mencoba membaca mata, hidung, dan bibir saya. Akhirnya dia berbicara. Kamu bilang kamu anak Benito. Suaranya serak. Saya mengangguk. Saya mengambil dompet Benito dari tas dan menunjukkan kepadanya foto itu. Benito Luciana dan saya saat kecil. Ketika Antonio Lim melihat foto itu, dia lemas dan terduduk di sebuah batu di samping kuburan. Memegang foto itu, dia menunduk lama. Saya berdiri di depan Antonio Lim, menunggu. Tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak bisa percaya dia adalah kakek saya dan saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan. Terlalu rumit. Antonio Lim perlahan mengangkat kepalanya. Matanya penuh air mata. Dengan suara gemetar dia bertanya, siapa namamu? Berapa umurmu? Saya menjawab, Camila, 20 tahun. Belajar di UI Depok sekarang. Wajah Antonio Lim semakin berubah. Ketika dia mendengar kata UI, dia menunduk. Setelah beberapa saat, dia berbisik, pasti Benito sangat hebat. Betapa senangnya dia jika tahu putrinya diterima di UI. Sambil mengatakan itu, dia mulai menangis. Seseorang yang mungkin tidak pernah menangis di depan orang lain selama 70 tahun hidupnya menangis pelan di depan makam. Saya melihatnya dan saya merasakan perasaan aneh. Saya merasa kasihan, tapi pada saat yang sama, kemarahan muncul. Jika dia tidak mengusir Benito, mungkin Benito masih hidup sekarang. Luciana tidak akan meninggal karena sakit. Saya tidak akan menderita sendirian di favela. Awal dari semua kesedihan ini adalah karena orang ini. Antonio Lim berdiri dan mendekati saya. Dia mengulurkan tangannya. Ayo pulang, kita bicara. Tapi saya mundur satu langkah. Saya tidak menepis tangannya. Tapi saya juga tidak menggenggamnya. Saya hanya berdiri dan menatapnya. Ketika Antonio Lim melihat reaksi saya, dia menarik tangannya dan berkata lagi, maafkan aku, sungguh, maafkan aku, maafkan Benito dan maafkan kamu. Tapi saya tidak ingin mendengar kata-kata itu. Saya menggigit bibir dan kata-kata yang sudah lama saya tahan meledak. Apa gunanya permintaan maaf sekarang? Bisakah semuanya menjadi baik jika kamu meminta maaf sekarang? Ayah meninggal 4 hari setelah datang ke Indonesia, hanya untuk meminta maaf kepadamu. Dia meninggal tanpa kamu bahkan menjawab salah satu panggilannya. Mama tidak sanggup tanpa ayah dan meninggal karena sakit. Saya 17 tahun sendirian, bekerja sebagai petugas kebersihan dan kuli panggul sambil belajar. Baru sekarang kalian meminta maaf. Suara saya gemetar dan jelas. Antonio Lim menunduk, tidak bisa berkata-kata. Saya melanjutkan. Jika kamu menerima ayah, keluarga kami tidak akan seperti ini. Apakah begitu memalukan bagi ayah untuk menikahi wanita Brazil yang miskin dan memiliki cucu keturunan campuran? Apakah nama keluarga begitu penting? Antonio Lim tidak menjawab. Dia hanya menunduk tanpa henti. Saya mengambil tas saya dan berbalik. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Antonio Lim memanggil saya, Camila, Camila, dari belakang. Tapi saya tidak menoleh. Dalam perjalanan turun, saya terus mendengar suara Antonio Lim, tapi saya tidak berhenti. Ketika saya tiba di halte bus, saya terduduk dan menangis, marah, sedih, dan bertanya-tanya, mengapa hanya kami yang mengalami nasib buruk ini? Mengapa saya harus hidup sendirian tanpa orang tua?
Jika saja Antonio Lim sedikit saja membuka hatinya, jika saja dia memaafkan Benito, semuanya akan berbeda. Setibanya di asrama, saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah melihat Antonio Lim lagi. Setelah lulus dari UI, saya akan mencari pekerjaan dan hidup sendirian. Saya tidak punya keluarga lagi, jadi saya tidak akan terluka lagi. Tapi seminggu kemudian Antonio Lim muncul. Icha menunggu di depan asrama. Dia membawa bungkusan besar dan kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Ketika saya melihatnya, saya berhenti. Antonio Lim menunduk ketika melihat saya. Camilla, suaranya memohon. Baiklah, dengarkan aku sekali. Beri aku satu kesempatan. Tapi saya menggelengkan kepala dan mencoba melewatinya untuk masuk ke asrama. Antonio Lim memegang lengan saya. Dia tidak kuat dan tangannya gemetar. Saya menepis tangan Antonio Lim. Jangan ganggu saya. Saya tidak butuh kakek. Saya tidak butuh uang dan saya tidak butuh keluarga. Hiduplah sesuka kalian dan saya akan menjalani hidup saya. Setelah saya mengatakan itu, saya masuk ke asrama. Dia memanggil nama saya lagi, tapi saya menutup pintu lift. Kembali ke kamar, saya menutup pintu dan melihat keluar jendela. Antonio Lim duduk di bangku di luar asrama, bungkusan terbungkus di pangkuannya. Dia tetap di sana lama, matahari terbenam, hari sudah gelap. Tapi Antonio Lim masih belum pergi. Penjaga berbicara kepadanya dan dia perlahan bangkit dan pergi. Saya menarik tirai. Saya tidak ingin melihat Antonio Lim lagi, tapi ada perasaan berat di dada saya yang tidak hilang. Saya tidak bisa tidur malam itu. Setelah sebulan di UI, saya pindah ke apartemen di Tambora. Beasiswa tidak cukup untuk biaya hidup dan biaya asrama mahal. Apartemen itu 800.000 sebulan, lebih murah daripada asrama, tapi lingkungannya tidak bagus. Kamarnya kecil dan jendelanya dekat langit-langit. Itu di lantai dasar sehingga hampir tidak ada sinar matahari yang masuk. Dingin dan selimutnya berbau apak. Setiap kali hujan, air menetes di dinding. Tapi ini masih lebih baik daripada favela di Brazil. Tidak akan basah, tidak ada suara tembakan. Saya belajar di pagi hari dan bekerja di minimarket di malam hari. Jam 6 sore sampai 12 malam, saya mendapat 120.000 sehari atau 3.600.000 sebulan. Ditambah beasiswa Rp4.000. Setelah sewa dan makanan, masih ada sisa. Pekerjaan di minimarket melelahkan, tapi saya bisa mengatasinya. Pelanggan sebagian besar baik, pemiliknya juga orang baik. Kadang-kadang ada pelanggan yang kesal karena saya tidak lancar berbahasa Indonesia, tapi saya hanya menahannya. Yang terpenting, saya tidak terlalu sering mengingat Benito saat bekerja. Waktu berlalu cepat ketika saya sibuk dan saya melupakan kesedihan. Suatu malam, pintu minimarket terbuka. Saya melihat Antonio Lim. Dia terkejut melihat saya dan saya juga terkejut. Dia perlahan masuk, berjalan di antara rak-rak, mengambil beberapa barang. 5 bakpao, 3 nasi kotak dan 2 botol susu segar. Dia berjalan ke kaunter. Saya mencoba untuk tidak melihatnya saat memindai barcode. Tapi saya melihat tangannya gemetar. Setelah transaksi, saat saya mengambil pembayaran, dia berbicara dengan pelan, "Kamu lelah. Sudah sangat malam. Kamu masih bekerja?" Saya tidak menjawab. Saya mengulurkan kembalian, tapi dia tidak mengambilnya. Dia hanya pergi. Saya menghela napas lega saat pintu tertutup. Ada perasaan sesak di hati saya. Saya tidak tahu bagaimana Antonio Lim tahu saya bekerja di sini dan mengapa dia datang. Setelah itu, 2 atau 3 kali seminggu, Antonio Lim datang ke minimarket. Dia membeli barang yang sama, bakpao, nasi kotak, dan susu. Dia hampir tidak berbicara, tapi setiap kali dia membayar, dia menatap saya dengan khawatir. Saya berpura-pura tidak peduli. Tapi setiap kali dia pergi, ada perasaan aneh di dada saya. Suatu Sabtu sore, ketika saya kembali ke apartemen, ada sebuah kotak di depan pintu. Sebuah kardus besar yang terbungkus rapi dengan selotip. Saya membukanya dan penuh dengan bahan-bahan makanan Brazil. Kacang hitam, beras, sosis, dan bumbu-bumbu yang digunakan Luciana. Ada catatan di dalamnya. Tertulis dalam bahasa Indonesia, tapi tidak lancar. Mungkin dia menyuruh orang lain menulisnya. Untuk Camilla. Mungkin kamu merindukan makanan Brazil? Kakek. Saya merobek catatan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi saya tidak membuang kotak itu. Saya mengambil bahan-bahan itu dan memasukkannya ke dalam kulkas. Ada rasa sakit di hati saya. Keesokan paginya, Senin, Antonio Lim menunggu di depan pintu apartemen saya dalam perjalanan saya pulang dari sekolah. Saya melihat punggungnya dari jauh. Antonio Lim duduk di tangga sempit, memegang sesuatu. Ketika saya mendekat,
Saya melihat dia memegang pão de queijo, roti keju Brazil. Ketika dia melihat saya, dia berdiri dan mengulurkan roti itu kepada saya. Saya beli di supermarket Brazil. Saya kira kamu akan menyukainya. Saya tidak mengambil roti itu. Saya mencoba melewatinya untuk membuka pintu. Antonio Lim berkata di belakang saya, "Camilla, dengarkan aku sebentar." Saya berhenti saat membuka pintu dan menoleh. Antonio Lim terlihat sangat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya dan pipinya lebih cekung. Saya bertanya dengan dingin, "Kakek, mengapa kalian terus mencari saya? Jangan datang ke sini lagi. Saya tidak ingin melihat kalian." Antonio Lim menunduk. "Maaf, tapi saya tidak bisa pergi begitu saja." Suaranya gemetar. "Camilla, saya sangat merindukan Benito. Saya tahu saya tidak layak dimaafkan, tapi saya tidak bisa seperti ini saja. Sakit hati saya melihatmu sendirian dan menderita." Saya tersenyum dengan menghina. "Mengapa kalian tidak melakukan itu dulu? Saat ayah masih hidup, saat ayah menelepon, mengapa kalian tidak menjawab? Apa gunanya sakit hati kalian sekarang?" Antonio Lim semakin menunduk, tidak bisa berkata-kata. Saya masuk ke kamar dan menutup pintu. Saya mendengar Antonio Lim menggantung roti di kenop pintu dan pergi. Setelah langkah kakinya menghilang, saya membuka pintu dan mengambil roti itu. Masih hangat, saya menggigit roti itu. Ini adalah rasa roti yang dibuatkan Luciana untuk saya. Roti yang dibuat Luciana di dapur Reot Favela di Brazil. Saya terduduk dan menangis. Makan roti sambil menangis. Saya marah kepada Antonio Lim dan saya merindukan Benito. Saya merindukan Luciana. Saya sendirian. Setelah itu, Antonio Lim terus datang. Setiap Kamis dia menunggu di depan pintu apartemen. Kadang-kadang dia membawa makanan Brazil. Kadang-kadang dia hanya duduk sebentar dan pergi. Saya tidak menerima Antonio Lim. Tapi saya juga tidak mengusirnya. Saya hanya melewatinya dan masuk ke kamar. Suatu hari, Antonio Lim berbicara kepada saya dalam bahasa Portugis. "Desculpe, Camilla. Maafkan aku, Camilla." Lafalnya sangat buruk. Saya tidak tahu berapa lama dia berlatih. Tidak mudah bagi seorang berusia 70 tahun untuk belajar bahasa asing. Saya hanya melewatinya. Tapi ada sesuatu di hati saya yang perlahan melunak. 3 bulan berlalu, musim dingin tiba. Apartemen semakin dingin. Listrik untuk pemanas mahal, jadi saya berhemat. Saya mengenakan pakaian tebal dan belajar di bawah selimut. Dinginnya hampir membuat saya tidak bisa menulis. Suatu Jumaat malam saya pulang dari minimarket. Ketika saya masuk ke gang, saya melihat Antonio Lim di depan pintu apartemen saya. Dia berbeza dari biasanya. Dia duduk di lantai, melakukan sesuatu. Ketika saya mendekat, saya melihat dia memiliki kompor gas portabel kecil dan sedang memasak sesuatu. Antonio Lim menatap panci. Ada keringat di dahinya. Meskipun dingin, keringatnya menetes. Saya berhenti dan mengawasinya. Saya bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Bau familiar keluar dari panci. Bau kacang hitam dan berbagai bumbu. Feijoada, hidangan nasional Brazil. Hidangan yang kadang-kadang dimasak Luciana. Makanan yang membutuhkan waktu lama untuk dimasak, dengan daging babi dan kacang hitam. Bagaimana Antonio Lim bisa berpikir untuk membuat ini? Di mana dia mendapatkan resepnya? Saya tidak bisa membayangkannya. Antonio Lim terkejut melihat saya dan mencoba berdiri. Tiba-tiba dia berteriak. Dia salah memegang gagang panci. Panci panas itu menempel di punggung tangannya. "Aduh!" Antonio Lim berteriak kesakitan. Feijoada jatuh ke lantai dan tumpah di tangga. Saya segera berlari. Menarik tangan Antonio Lim masuk ke kamar. Membuka keran dan menempelkan tangannya ke air dingin. Antonio Lim tidak berbicara. Dia hanya bernapas dalam-dalam sambil menempelkan tangannya ke air. Tangannya merah dan bengkak. Mulai melepuh. Saya berlari ke apotek, membeli salep luka bakar dan perban. Setelah saya kembali, saya mengoleskan salep ke tangannya. Antonio Lim hanya menatap saya, sepertinya dia tidak percaya saya merawatnya. Saya juga tidak tahu mengapa saya melakukannya. Tubuh saya hanya bergerak sendiri. Sambil mengoleskan salep dan membalut tangannya, saya bertanya, "Mengapa kalian melakukan ini?" Antonio Lim butuh waktu lama sebelum menjawab. "Saya kira kamu merindukan makanan Brazil, tapi yang saya beli tidak enak, jadi saya mencoba memasak sendiri." Suaranya serak. Saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan. Saya merasakan benjolan di tenggorokan. Seorang pria berusia 70 tahun yang mungkin belum pernah memasak sepanjang hidupnya mencoba memasak makanan asing untuk cucunya dan membakar tangannya. Dia melakukannya di musim dingin yang dingin, duduk di tangga sempit. Setelah saya membalut tangan Antonio Lim, saya duduk di lantai. Dia juga duduk di samping saya. Kami tidak berbicara lama.
Dari luar terdengar suara angin, salju terus turun di luar jendela kecil. Feijo ada yang tumpah di tangga sudah dingin. Tapi es di antara saya dan Antonio Lim mulai mencair. Saya berbicara. Ayah menelepon kalian ketika dia pergi ke Indonesia. Bukan. Antonio Lim mengangguk. Ya, rumah sakit menelepon saya. Mereka bilang kecelakaan. Itu suara Benito. Mengapa kalian menutup telepon? Saya bertanya. Dia diam lama. Lalu dengan suara gemetar dia berkata, saya kira dia menelepon untuk uang. Kami tidak berkomunikasi selama 30 tahun, tiba-tiba dia menelepon. Saya kira dia meminta uang lagi, kakek keras kepala dan sombong. Saya tidak bisa menjadi yang pertama mengulurkan tangan kepada putra saya. Jadi saya marah dan menutup telepon. Antonio Lim menangis. Tapi keesokan harinya polisi menelepon dan mengatakan putra saya meninggal dalam kecelakaan kendaraan. Saat itu saya tahu dia tidak datang ke sini untuk uang. Dia datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk membicarakan kamu. Antonio Lim memukul lantai. Jika saja saya menjawab telepon, mungkin Benito masih hidup. Ini salahku. Saya menggelengkan kepala. Bukan salah kalian, kakek. Kecelakaan itu bukan salah kalian. Meskipun kalian menjawab telepon, kecelakaan itu akan tetap terjadi. Tapi Antonio Lim menggelengkan kepala. Tidak. Jika saya menerimanya dengan hangat dan dia kembali ke Brazil dengan bahagia, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Ini salahku. Saya menatap Antonio Lim, seseorang yang hidup dengan martabat selama 70 tahun runtuh di depan saya. Pria Indonesia yang keras kepala itu belajar masakan asing untuk cucunya, membakar tangannya dan meminta maaf. Sepertinya dia benar-benar menyesal. Saya menggigit bibir, mencoba menahan air mata, tapi akhirnya saya meledak. Antonio Lim juga menangis. Kami berdua menangis di apartemen yang gelap dan sempit. Kesedihan, kemarahan dan kesendirian 4 tahun terakhir berubah menjadi air mata. Setelah beberapa saat, dengan suara gemetar saya berkata, Avo. Avo, itu bahasa Portugis untuk kakek. Antonio Lim mendongak, penuh air mata, dan menatap saya. Saya berkata lagi, Avo, kakek. Antonio Lim memeluk saya. Itu adalah pelukan pertama darinya. Dia membelai punggung saya. Terus membisikkan, maafkan aku, Camilla. Sungguh, maafkan aku. Sekarang kakek akan melindungimu. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Saya menangis lama dalam pelukan Antonio Lim. Saya sangat merindukan ayah dan mama, sangat sulit hidup sendirian. Antonio Lim terus membelai punggung saya, salju terus turun di luar. Feijoada yang tumpah di tangga sudah benar-benar dingin. Tapi es di antara saya dan Antonio Lim sudah mencair. Begitulah kami mulai menjadi keluarga sejati. Setelah hari itu, semuanya berubah. Setiap hari Antonio Lim menelepon saya di pagi hari. Sudah makan. Sekolah lancar. Tidak lelah di minimarket. Awalnya canggung, tapi saya terbiasa. Mendengarkan suara Antonio Lim menjadi ritual sebelum saya memulai hari. Setiap Sabtu, Antonio Lim datang ke apartemen untuk membantu membersihkan. Seorang pria berusia 70 tahun menyapu kamar sempit dan mengepel lantai. Saya berkata, jangan. Tapi Antonio Lim tersenyum. Dia berkata, dia merasa seperti kakek ketika dia membersihkan untuk cucunya. Antonio Lim tidak ingin saya tinggal di apartemen. Dia terus-menerus mengatakan bahwa dia ingin kami tinggal bersama di rumah tua di Glodok. Dia berkata, ada banyak kamar dan rumahnya terlalu besar hanya untuknya. Tapi saya menolak. Saya lebih nyaman tinggal sendiri. Terlalu cepat untuk menjadi dekat dengan Antonio Lim. Antonio Lim menghormati keputusan saya, tapi dia berkata bahwa kami harus makan bersama 2 atau 3 kali seminggu. Di rumah Antonio Lim selalu ada makanan yang siap di meja. Awalnya dia sendiri yang memasak, tapi masakannya tidak enak, terlalu asin atau terlalu hambar. Saya tersenyum dan berkata enak, tapi dia mengambil pembantu rumah tangga. Rumah tua di Glodok memang besar. Saat Anda masuk gerbang, ada teras yang luas. Anda duduk di lantai kayu dan bisa melihat langit Jakarta. Ada 5 kamar, tapi sebagian besar hampir kosong. Antonio Lim berkata dia tinggal sendirian di rumah besar ini selama 4 tahun setelah putra satu-satunya, Benito, pergi. Makan sendiri, tidur sendiri. Suatu malam, Antonio Lim dan saya duduk di lantai kayu. Minum teh. Dia berbicara dengan pelan. Camilla, ada sesuatu yang ingin saya lakukan. Saya mendongak. Antonio Lim melanjutkan. Saya ingin mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak dari keluarga antar budaya dengan nama ayahmu. Saya terkejut dan menatap Antonio Lim. Wajahnya serius. Saya ingat betapa sulitnya Benito di Brazil dan bagaimana kamu tumbuh sendirian. Hati saya sakit. Saya tidak ingin anak-anak lain menderita. Jika saya bisa membantu, saya ingin membantu.
Saya menatap Antonio Lim lama dan mengangguk. Ide bagus kakek. Ayah pasti senang. Untuk pertama kalinya, Antonio Lim tersenyum bahagia. Ketika saya melihat senyuman itu, saya tahu Antonio Lim benar-benar berubah. Dia membayar untuk masa lalunya. 3 bulan kemudian, Yayasan Beasiswa Benito Lim didirikan. Antonio Lim menjual 2 apartemen tua di Glodok dan menggunakan uangnya untuk mendirikan yayasan. Dananya mencapai lebih dari 200 miliar. Yayasan itu memberikan beasiswa dan program pendidikan untuk pemuda dari keluarga antarbudaya. Saya juga mulai membantu yayasan. Setiap Sabtu saya bersama Antonio Lim mengunjungi keluarga antarbudaya. Keluarga ibu Vietnam dan ayah Indonesia yang tinggal di apartemen kecil di pinggir Jakarta. Anak-anak yang hanya dirawat oleh ibu Indonesia. Keluarga dengan ibu Rusia dan suami Indonesia yang menjalankan restoran kecil. Saya melihat anak-anak itu dan saya teringat diri saya sendiri saat kecil. Kekhawatiran tentang identitas antara dua negara. Yang terluka karena perbedaan penampilan dengan teman sebaya. Saya menceritakan kisah saya sendiri kepada anak-anak itu. Tumbuh di favela di Brazil, kehilangan orang tua dan menderita sendirian. Belajar di UI sekarang. Anak-anak mendengarkan cerita saya dengan mata berbina. Seorang gadis SMA bertanya, "Kakak, bagaimana kamu tidak menyerah?" Saya menjawab, "Banyak kali saya menyerah. Tapi jika saya menyerah, saya merasa orang tua saya akan sedih. Jadi saya bertahan. Kalian juga bisa." Antonio Lim hanya duduk diam di samping saya dan mengawasi saya. Kadang-kadang ada air mata di matanya. Dia bangga melihat cucunya menginspirasi anak-anak lain. Kemudian Antonio Lim berkata, "Saya berterima kasih kepada Benito karena dia membesarkanmu seperti itu. Kamu sangat baik. Dengan melakukan pekerjaan untuk yayasan, saya mulai menemukan makna dalam hidup. Belajar itu penting, tapi membantu orang lain juga penting. Terutama memberikan harapan kepada anak-anak yang tumbuh dalam situasi sulit seperti saya. Ini juga merupakan proses penyembuhan luka-luka saya." Suatu Sabtu, Antonio Lim dan saya pergi ke makam Benito Lim di Taman Pemakaman Umum Karet Biwak. 3 bulan saya tidak ke sana. Makam sudah bersih. Antonio Lim mengirim orang untuk membersihkan secara teratur. Saya berlutut di depan makam. "Ayah, saya baik-baik saja. Saya sudah berdamai dengan kakek. Kami adalah keluarga sejati sekarang." Antonio Lim juga berlutut di samping saya. "Benito, saya datang terlambat. Saya bangun terlambat. Maafkan aku. Tapi karena Camila datang, saya hidup lagi." Camila memaafkan saya. "Terima kasih putraku." Saya memegang tangan Antonio Lim. Dia juga memegang erat tangan saya. Kami duduk lama di depan makam Benito. Angin berhembus. Bunga kosmos bermekaran di sekitar makam. Musim baru telah dimulai. Malam itu, kami kembali ke rumah Antonio Lim untuk makan malam. Di meja, ada makanan yang saya sukai. Rendang, lumpia, dan pau de queijo. Sekarang Antonio Lim sudah bisa memanggang pau de queijo dengan sempurna. Dia memanggang roti itu dengan tangannya yang terbakar. Saya menggigit roti itu dan berkata, "Enak sekali, kakek." Antonio Lim tersenyum bahagia. "Bagus. Mau coba feijoada lagi minggu depan?" Saya mengangguk. "Tentu saya akan membantu kalian kali ini." Kami duduk di lantai kayu, mengamati cakrawala Jakarta. Saya memikirkan Benito dan Luciana. Meskipun mereka sudah tidak ada di dunia ini, saya punya Antonio Lim. Saya punya keluarga. Saya tidak sendirian lagi. Dan cinta yang saya terima bisa saya bagikan kepada orang lain. Antonio Lim menuangkan teh lagi untuk saya. Sambil minum teh hangat, kami menyambut malam dengan tenang. Malam yang damai. 1 tahun berlalu. Saya menjadi mahasiswa tahun ketiga di UI. Yayasan Beasiswa Benito Lim telah membantu ratusan anak. Antonio Lim sekarang berusia 73 tahun tapi masih kuat. Dia berjalan di teras setiap pagi dan menemani saya bekerja di yayasan setiap Sabtu. Akhirnya saya pindah ke rumah Antonio Lim. Tidak ada alasan lagi untuk tinggal di apartemen. Saya nyaman tinggal bersama Antonio Lim. Yang terpenting Antonio Lim terlalu sendirian. Saya tidak bisa meninggalkan Antonio Lim sendirian di rumah besar itu. Antonio Lim dan saya makan bersama setiap pagi. Dia selalu bertanya apa yang ingin saya makan di pagi hari. Kadang-kadang makanan Indonesia. Kadang-kadang dia menyiapkan makanan Brazil. Antonio Lim telah menjadi ahli dalam memasak makanan Brazil. Dia bisa membuat feijoada, bolo de fubá, dan empanada Brazil dengan baik. Di malam hari kami duduk di lantai kayu, minum teh dan membicarakan apa yang terjadi hari itu. Kehidupan saya di sekolah. Cerita anak-anak yang kami temui di yayasan dan cerita Benito Lim. Antonio Lim menceritakan banyak hal tentang masa kecil Benito Lim. Bagaimana dia tumbuh, bagaimana karakternya, apa yang dia suka,
Antonio Lim berkata Benito adalah anak yang baik. Meskipun keras kepala, dia memiliki hati yang hangat. Mungkin mereka berdua sama-sama keras kepala. Jadi terjadi konflik. Baru sekarang saya berfikir, jika saja saya sedikit lebih lembut saat itu, Antonio Lim selalu menyesal. Suatu hari di musim gugur, Antonio Lim tiba-tiba jatuh. Dia jatuh saat berjalan di teras di pagi hari. Saya buru-buru memanggil ambulans. Antonio Lim dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata stroke. Meskipun tidak berbahaya, dia membutuhkan rehabilitasi selama beberapa waktu. Dia tinggal di rumah sakit selama 2 minggu. Setiap hari saya pergi ke rumah sakit untuk merawat Antonio Lim. Meskipun lemah, dia tersenyum setiap kali melihat saya. Camilla, kakek baik-baik saja. Jangan khawatir. Tapi saya khawatir. Saya takut kehilangan Antonio Lim. Menakutkan untuk memikirkannya. Setelah keluar, Antonio Lim pulih banyak, tapi dia tidak seaktif dulu. Dia mudah lelah berjalan jauh. Saya merawatnya lebih hati-hati, memastikan waktu minum obat, menyiapkan makanan dan menuntunnya setiap kali kami berjalan. Suatu malam, Antonio Lim memanggil saya ke ruang kerjanya. Ada amplop tebal di meja. Dia menyuruh saya duduk. Camilla, ada yang ingin saya berikan kepadamu. Saya menggelengkan kepala. Jangan bicara seperti itu, kakek. Tapi Antonio Lim menggelengkan kepala. Tidak. Ini harus diurus cepat. Kakek sudah tua. Saya tidak tahu kapan saya akan pergi. Antonio Lim mendorong amplop itu ke depan saya. Ini adalah wasiat terakhir saya. Saya memberikan semua aset saya kepadamu. Sisa rumah di Glodok, ruang komersial di Tanah Abang, dan dana yayasan. Benito adalah putra satu-satunya saya, dan kamu adalah putri satu-satunya. Kamu berhak mewarisi. Antonio Lim melanjutkan. Tapi yayasan harus terus berjalan. Kamu harus bertanggung jawab untuk membantu anak-anak. Itu adalah keinginan kakek. Saya menangis. Kakek, apakah saya bisa? Antonio Lim tersenyum. Ya, tentu saja. Kamu sendirian bertahan di favela di Brazil dan diterima di UI. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Antonio Lim membelai kepala saya. Camilla, saya berterima kasih kamu datang. Karena kamu, beberapa tahun terakhir kakek sangat bahagia. Saya memeluk Antonio Lim. Kakek, saya yang seharusnya berterima kasih kepada kalian. Terima kasih karena menerima saya sebagai keluarga. Terima kasih. Antonio Lim membelai punggung saya. Kita saling berterima kasih. Dan terima kasih juga kepada Benito karena dia membesarkanmu dengan sangat baik. Malam itu, saya lama menatap foto Benito Lim. Benito Lim di bingkai masih muda, tersenyum. Saya berbicara kepada foto itu. Ayah, saya baik-baik saja. Saya sudah berdamai dengan kakek. Kami adalah keluarga sejati sekarang, seperti yang ayah inginkan. Lalu saya mengambil dompet Benito dan kembali menatap foto lama kami. Benito, Luciana, dan saya saat kecil. Sekarang saya juga punya Antonio Lim. Meskipun dia tidak ada di foto, dia ada di hati saya. Saya menempelkan foto itu ke dada saya. Saya berbicara dengan pelan, kami keluarga. Aku mencintai kalian semua. Angin berhembus, seolah saya mendengar suara Luciana di bawah angin. Camilla, kamu sudah melakukan yang sangat baik. Sungguh, sangat baik. Saya tersenyum. Air mata menetes, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur. Terima kasih kepada diri sendiri yang bertahan melalui segalanya. Terima kasih kepada Antonio Lim yang menerima saya dan terima kasih kepada orang tua saya yang menjaga saya dari surga. Malam di Jakarta tenang. Di rumah tua di Glodok, kedamaian mengalir. Cucu yang berasal dari Brazil dan kakek yang hidup di Jakarta sepanjang hidupnya, bersama di rumah ini. Kami adalah keluarga sejati sekarang dan kisah kami akan terus berlanjut.